Jalan eh. Nah, besok. Sudah dihadiri oleh tim liputan sebagai bentuk. Belum sama sekali dapat ya. Jadi kami minta kepada pimpinan pihak PT KSUP lanjut ke tanggal 18 September 2025 kita melaksanakan pertemuan Serep Ayon ya. Dalam hal ini kami meminta keseriusan dari pihak PMKS mengenai keberatan antara dua poin yang dibuat peraturan saat ini yang memang mengejutkan masyarakat Desa Serayon. Tolong jawabannya ya. Poin pertama mengenai outsourcing ya, mengenai outsourcing dan PT KWT yang akan memberatkan karyawan lokal ya, dan sudah diberi pemahaman, tapi itu sangat bertantangan untuk ke depan masyarakat karyawan lokal. Dan kedua mengenai sistem grading ya, grading yang mengenai buah besar dan buah kecil tidak efektif, sampai sekarang juga tidak digubris. Kami meminta kepada pihak manajemen, kepimpinan PMKS PT KSUP untuk menyampaikan ke pihak HO, namun tidak ada jawaban. Nah, dalam hal ini kami bersikeras untuk mendapatkan hasil jawaban ya. Jangan sampai satupun permintaan yang kita minta tidak ada digubris oleh pihak manajemen Korbin. Lalu bagaimana nasib kita masyarakat Desa Serayon? Apakah kita mau ditindas? Mau kita ditindas? Hasil bumi kita dikeruk? Kita dimiskinkan? Tidak berpihak kita masyarakat? Semua kita punya Pak Sawit tak? Punya enggak? Punya. Kita punya perkebunan ya, kita punya kebun Bapak Sawit. Jika kita ditindas kayak ini, mana yang mensejahterakan kita masyarakat Desa Serayon? Ya, kita minta supaya pihak manajemen, kita mendukung pihak manajemen dengan adanya pihak manajemen PT KSUP ada perkembangan perekonomian. Namun kami meminta juga jangan sampai tidak berpihak ke masyarakat juga. Tolong masyarakat dipikirkan. Masyarakat banyak yang nanam sawit baru buah pasir ya. Kenapa tidak pertimbangkan kan kayak gitu ya? Tolong ya. Jangan semena-mena dengan masyarakat, karena adanya masyarakat ya, pemerintah desa dan lembaga, sehingga adanya berdirinya PT KSUP di Desa Serayon. Tolong, ini sudah kita sampaikan ya ke pihak pemerintahan ya. Kita hari ini didatangi oleh wartawan juga ya untuk menyampaikan masalah-masalah ini. Keluh kesah, kami menyampaikan keluh kesah kami. Tolong manajemen, tolong dipikirkan ya. Dan minta kejelasan untuk tanggapannya seperti apa. Sampai sekarang 2 poin tidak ditanggapi. Kami pemerintahan, lembaga dan masyarakat sama sekali tidak dihargai. Tolong dihargai ya, tolong dihargai ya. Karena kami terus terang, kami semua masyarakat petani ya, kami sangat berat dikenakan sistem grading yang tidak sesuai dan tidak memihak kepada masyarakat petani. Tolong dipikirkan hal ini. Kita acara pertemuan dengan warga Desa Serayon pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 telah dilakukan pertemuan kembali dengan warga Desa Serayon. Dari hasil pertemuan ini ada 2 poin yang menjadi tuntutan warga Desa Serayon sebagai berikut. 1, untuk tenaga kerja security agar dikembalikan seperti dulu menjadi karyawan PT Karya Sukses Utama Prima, bukan dikelola oleh pihak ketiga PT Niaga Harian Utama.
Ya. Itu. Kedua, pembelian TBS petani masyarakat atau agen menjadi satu harga, tidak ada harga TBS buah besar dan buah kecil. Ini hanya permintaan yang mendasari kita adalah tentunya tersebut di atas diberi tenggang waktu selama 1 bulan sejak dari pertemuan ini. Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, maka warga akan melakukan aksi pernyataan sikap yang lebih besar. Demikianlah berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk menyampaikan keluh kesah warga dan Desa Serayon atas hal yang terjadi saat ini. Diharapkan pimpinan manajemen HO menyampaikan langsung kepada warga masyarakat Desa Serayon sesuai permintaan, karena menganggap apa yang sudah disampaikan dalam pertemuan tidak sesuai harapan warga. Yang bertanda tangan di sini Kades Serayon Bapak MKLK Suparno AMD, Ketua BPD Desa Serayon, Karno Diu, Kadat Dusun Sedihat, Alexander Tokoh Masyarakat, Ketua Ormas Garda Borneo, Hendra Kadus Kedondong, Johan Kadat Kedondong, Bodang Kadus Sedihat, Rusmin MJ Kadus Sibab, Akun Kadus Sibab. Diketahui oleh pihak perusahaan Arif Hidayat Iban Mil Manager, Edi Horas Humas, Joko Purnomo Askep Mil, Chandra Kirana Asisten RRB, LM Penjahitan PT NHU yang bertanda tangan di sini. Ya. Dalam hal ini, inilah yang mendasari kita bahwa hari ini kita mengadakan aksi demo, aksi pernyataan sikap, dan kami meminta jawaban dari 2 poin. Jika jawaban yang kita minta ini sama sekali tidak digubris hari ini, maka kita akan menutup aktivitas pabrik ini. Setuju? Inilah permintaan kita hari ini sampai jawabannya digubris. Ya, kami minta pertimbangan ini sudah kita sampaikan mengenai berita acara ini sampai ke instansi-instansi, ya. Bahkan hari ini juga kita dikawali oleh wartawan untuk memediasi masalah hal ini. Dengan 2 poin ini kami meminta pertimbangan, ya, untuk dijawab sebagaimana mestinya. Mungkin saya persilakan dulu kepada Bapak pimpinan untuk menjawab. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua BPD, saya akan menjawab sama posisinya seperti jawaban yang sudah kita sampaikan. Namun saya akan menceritakan setiap poin dalam kronologis tersebut bisa terjadi. Poin pertama, tuntutan untuk security dikembalikan seperti semula. Kenapa? Manajemen melakukan hal tersebut. Kami belajar dari yang sudah terjadi dalam pengelolaan security. Masih ada kelalaian, keteledoran, ketidakdisiplinan manajemen, pimpinan yang tidak bisa 100% seyogianya. Security merupakan garda terdepan sebagai pengamanan di dalam tim. Ini dapat berjalan dengan baik. Namun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka lahirlah supaya dapat dikoordinir dengan baik, dikelola dengan baik, dan tidak terjadi hal kedua kali yang mengakibatkan kerugian yang tidak bisa kita tuntut kepada siapapun. Sampai hal ini kita mendatangkan NHU untuk mengelola secara profesional, yang NHU merupakan perusahaan dalam bidang pengamanan
yang sudah mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami serahkan pengelolaannya supaya dapat berjalan baik. Security yang tidak bisa kami pantau dengan 100%, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan ke depan hari yang mengakibatkan kerugian, kita mengambil langkah tersebut. Tenaga kerja itu tetap kita ambil tenaga kerja putra daerah setempat. Tidak ada yang kita ambil 9 orang yang sudah keluar. Tetap 9 orang juga masuk ke dalam. Tidak ada orang luar. Adapun harus ada yang mengelola. Tunggu dulu Pak. Saya menyampaikan ini supaya menjadi jawaban. Harus ada yang mengelola. Pertama, koordinator, ya, yang akan bertanggung jawab penuh pelaporannya kepada manajemen KSUP. Walaupun ada 2 orang itu bersama dengan tim, tapi tidak mengurangi jumlah yang kita keluarkan 9 orang itu menjadi 7, tidak, tetap 9 yang kita terima. Inilah cara pengelolaan. Kalau ini yang Bapak sampaikan soal keberatan, saya mau kepada siapa yang mengelola yang baru ini kita terima? Saya sudah tidak mungkin mengelola, karena saya serahkan kepada Enharu yang mengelola secara profesional untuk hal kedepannya tidak terjadi yang sifatnya merugikan perusahaan. Itu dasarnya. Itu dasarnya Pak ya. Boleh dicatat. Boleh masuk ke dalam media. Kalau hal ini salah, manajemen melakukan tindakan tersebut, di mana salahnya? Kami perlu masukan, perlu pendapat. Sampai saat ini tidak ada yang bisa mengelola, hanya diperbantukan tenaga dari kebun yang bukan security, yang 24 jam saya bagian dari security untuk pengamanan dalam lingkungan pabrik. Untung saudara-saudara kita di lingkungan ini masih bermasyarakat dengan perusahaan, tidak ada hal-hal yang lain terjadi, pencurian, hal-hal yang merugikan PKS. Tetapi aktivitas PKS ini harus ada yang mengelola dengan adik-adik kita yang 9 orang yang kita rekrut, bukan dari luar. Nanti tadi jawab Pak ya. Jadi saya menyampaikan seyogianya apa yang disampaikan Pak BPD, saya terima. Apa jawabannya? Ini yang saya sampaikan. Kalaupun ada hal pertanyaan, nanti kita ikuti Pak ya, mediasi. Kedua, ingin pemotongan satu harga dengan grading. Kita mengacu dengan TBS yang kita terima. Ada kriteria yang sudah ditentukan dan merupakan kesepakatan di dalam SPK yang berdampingan sebagai mitra yang ada omninya keterikatan dalam penyediaan TBS, walaupun SPK yang mendapatkan TBS dari petani. Pertemuan ini sudah dikumpulkan para pemegang SPK dengan pimpinan dari HO menyampaikan hal yang demikian. Terjadi lagi di luar komunikasi dari pertemuan itu, ada hal-hal yang Bapak tuntut. Kalaupun ada yang Bapak tuntut, alangkah baiknya melalui SPK. Yang Bapak tuntut itu bukan kami tidak pelajari, tapi tidak semudah
membalik telapak tangan. Ada kuisi. Mana orang kuisi? Ada orang EBB. EBB mana EBB? Setiap hari kami mengambil sampel buah dari kebun berbagai kriteria, mengambil sampel buah dari petani berbagai kriteria yang di bawah 3 kilo, yang 3 kilo sampai 7 kilo. Berapa potensi oil content, oil yang didapatkan untuk menyesuaikan harga apabila ini menjadi average rata-rata dalam perhitungan jual dan beli. Ini kan bisnis. Saya juga petani, Pak. Saya punya pokok durian di kampung. Besar kecil harga durian beda. Ya? Oke? Itu jawaban yang kami sampaikan. Kami tetap menganalisa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya diminta untuk ngomong ya, walaupun sebagian tidak menginginkan saya ngomong, tapi karena masyarakat yang minta saya ngomong ya. Baik, terima kasih. Saya hanya membacakan berita acara ya, kesepakatan sebelum berdirinya PKS ya, Pak ya. Dari Bapak mungkin orang yang kesekian kali, ya mungkin kurang tahu apa sih kesepakatan yang sudah kami buat ketika PKS ini mau didirikan ya. Jadi supaya bapak-bapak yang bekerja di PKS ini tahu ya, sadar diri kan, kenapa sih masyarakat kok bisa begini kan. Jadi saya hanya membacakan pada hari ini Sabtu tanggal 3 bulan Juli tahun 2021 ya, jadi 4 tahun yang lalu, bertempat di Aula Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kedondong telah dilaksanakan pembahasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan di PMKS PT KSUP Karya Sukses Utama Prima. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa 1. Setiap karyawan yang bekerja di PMKS PT KSUP harus mendapatkan rekomendasi desa. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini sudah dilaksanakan atau tidak. Yang jelas kalau untuk khusus warga masyarakat desa Seratayon itu kita buatkan ya. Nggak tahu mereka yang datang dari langit, dari timur, dari barat, nggak tahu saya, atau dari bumi mana ya. Lalu 2, diutamakan penduduk setempat ya. 3, apabila ada karyawan atau karyawati yang bekerja yang berhenti atau mengundurkan diri agar diganti dengan masyarakat setempat dan mengikuti proses tahapan penerimaan serta kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang keempat, surat perjanjian ini mutlak tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang menjadi pimpinan di PMKS PT KSUP. Jadi dalam tanda kutip ya mungkin Bapak Manajer ya, supaya tidak diabaikan ya. 5, tidak dibenarkan jika ada karyawan tempatan yang tidak serius menjalankan tugas lalu dianggap orang tempatan yang lain tidak bisa atau dicap kurang bagus. Nah, ini juga menjadi tanda tanya ya. Nah, ini sudah kami jelaskan ya, karena kata orang ketika ada si titik nila rusak susu si pelanga. Jadi tolong ini dihilangkan ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena poin ini gara-gara security, semua orang Seratayon bahkan penduduk ya dari sekitar PT KSUP ini dianggap tidak bisa kerja ya. Lalu 6, personalia diharuskan dari lokal atau penduduk setempat. 7, untuk tenaga ahli tidak ditentukan faktor usia. 8, security harus orang setempat ya. Demikianlah berita acara ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dan PMKS PT KSUP Seratayon 3 Juli 2021 dari pihak perusahaan Pelita Ginting, manajer PMKS PT KSUP, Ronald Humas PT KSUP, Chandra asisten sortasi PMKS PT KSUP, saya sendiri, lalu Bapak Ketua BPD. Kami datang di sini mengacu kepada ini Pak ya. Nah, jadi bukan ujuk-ujuknya masyarakat ini datang minta begitu saja, tapi ada dasarnya. Kenapa sih mereka melakukan ini? Yang terkait dengan
outsourcing itu tadi ya. Bapak menerapkan sistem outsourcing artinya Bapak sudah melanggar di poin 5 ya. Tidak dibenarkan jika ada karyawan tempatan yang tidak serius menjalankan tugas, lalu dianggap orang tempatan yang lain tidak bisa atau dicap kurang bagus. Betul, benar nggak yang saya omongkan ini? Nah, ini sudah kami antisipasi Pak, sebelum PKS ini berdiri dan sebelum Bapak menginjakkan kaki di sini, ya. Nah, kami tahu kelemahan orang kami di sini Pak, makanya ini sudah kami cantumkan ya. Nah, jadi mohon dari beberapa tuntutan yang sudah disampaikan oleh masyarakat itu, ya kami minta tidak semuanya dipenuhi, tapi paling tidak salah satu dipenuhi, kan begitu kan? Kalau ini kan 3 kali pertemuan, satu pun tidak ada yang Bapak penuhi terkait dengan outsourcing itu tadi, ya. Karena outsourcing ini kan memang sih bagi manajemen untung ya, tetapi bagi kami masyarakat pribumi yang kononnya ini tanah kelahiran kami, tapi kami nyari Pak. Kami mencari dan kami tidak tahu kedepannya 3 bulan 3 tahun orang-orang yang ada di Selat Ayun ini dilemparkan, kan begitu, karena sudah tanda tangan ya. Nah, maka untuk itu kami mohon ya dengan segala kerendahan hati ya, dan juga permintaan masyarakat juga tidak, ya saya kira tidak berlebih ya Pak ya, tidak berlebihan, hanya meminta supaya di sini tidak ada outsourcing ya. Apa salahnya? Kenapa hanya di PKS yang outsourcing kan, sementara di kebun tidak ada outsourcing? Ini kan jadi jadi tidak adil ya, jadi tidak adil. Jadi ada rasa cemburu ya. Kok di kebun enak, kok di PMKS tidak enak ya. Nah, jadi terkait dengan buah yang saya mau sampaikan, karena tadi Bapak menyinggung yang punya SPK ya. Yang punya SPK ini bukan saya sendiri ya. Terus terang ada 5 kalau tidak salah, orang Selat Ayun itu 3 yang punya SPK ya. Nah, tadi Bapak menyampaikan ini terkait dengan surat perjanjian kerja dengan pemegang kontrak ya, terkait dengan buah besar. Kami sadari ya, memang di mana-mana itu PT itu ada buah besar dan buah kecil ya. Itu kami tahu Pak. Cuma yang kami tidak terima di sini cara gradingnya Pak ya. Cara gradingnya yang terlalu berlebihan. Ada saya mendengar ini, saya mendengar ya. Ketika ada satu janjang buah kecil itu ditimbang dan itu digabungkan timbangan itu. Nah, misalkan di situ 3 kilo, padahal buah kecil itu ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, tapi Bapak gabung semua di situ ditimbang. 3 kali misalkan 10 janjang, 3 kali 10 berarti 30 kilo. Ini yang mereka tidak terima. Harusnya, ya kalau kita fair, kita timbang semuanya ini kan. Ini buah kecil timbang semua. Yang terjadi kan tidak begitu Pak. Yang saya dengar, nggak tahu lah benar atau salah ya. Buah ini ketika ditimbang 1 kali kan 3 kilo, lalu di situ ada 50 buah kecilnya. 3 kali 50. Itu yang terjadi Pak. Makanya masyarakat ini tidak terima dengan itu. Kalau seperti itu kan artinya mencekik petani-petani ada di Desa Selat Ayun. Sementara katanya kan perusahaan ini kan mensejahterakan masyarakat di sekitar itu. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Nah, jadi kita tidak membanding-bandingkan dengan di perusahaan lain di tempat lain ya Pak. Kami hadir di sini karena memang pas kebetulan KSUP ini berada di Selat Ayun Pak. Nah, apa salahnya masyarakat setempat ini meminta pertimbangan ya, pertimbangan dari bapak-bapak dan mereka yang bekerja di sini ya, terkait dengan buah itu. Ya. Nah, jadi saya kira ini saja permintaan dari mereka ya Pak ya. Nah, saya kira yang lebih penting itu outsourcing Pak ya, karena mereka sekarang sudah ada media sosial, mereka tahu apa sih kelebihan outsourcing, apa sih kekurangan outsourcing kan. Kita tidak bisa bohongi lagi mereka sekarang ya. Nah, jadi harapan kami dari beberapa tuntutan ini ya paling tidak lah ya, kalau kita punya tiket baik ya untuk membangun ya paling tidak salah satu permintaan mereka ini dikabulkan Pak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Pak. Begitu Pak ya. Saya kira demikian, sepakat tidak? Ya, gimana? Nah, jadi saya kira demikian yang kita perlu ngomong nanti tengah hari kita mau makan tadi ya. Nah, silakan manajemen untuk menjawab ini ya. Dan kami harapkan jika salah satu tuntutan yang disampaikan masyarakat ini tidak dipenuhi,
katanya ya, saya tidak menyarankan, katanya mereka akan untuk pabrik, kan kasihan Pak. Sementara kita juga mau beroperasi kan semua rugi kalau PKS sudah ditutup kan. Jadi mohon pertimbangannya ya Pak ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang. Adil Kotalino, Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubatan. Ya, saya tidak berani masuk badan. Hari ini saya masuk badan untuk kalian semua. Ya, saya tidak memihak kepada siapa-siapa, tapi saya tetap memihak kepada sesama kita semua. Karena kita harus menyelamatkan semua orang. Oke, gitu ya. Ya, belajar aja. Oke, siapa bikin? Itu dah itu. Dari situ bacakan dulu baru bikin. Ya. Sulis tangan bagus. Oke, permintaan penyelesaian ada waktu selama 3 hari, mulai terhitung besok Pak ya. Iya, ya. Besok. Kemudian kita adakan pertemuan di Sambas, di Wisnaker atau di Disbun ya terkait. Nah, lain atau mereka yang mungkin kita udah lakukan. Oke, kita dengan menghadirkan dinas dari Wisnaker dan Disbun. Oke, dari pihak desa minta jaminan jika dalam 3 hari tidak dilakukan pertemuan. Tidak ada masalah. Jangan ada kayak badan. Kalau misalnya dalam 3 hari kalau tidak ada hasil juga ada Tutup pabrik. Dah, tutup pabrik. Kalau 3 hari tidak diselesaikan. Tapi kalian harus menghormati juga pendapat orang lain pada saat koordinator tulis di situ. Tetapi harus menghormati juga pendapat para pihak. Kan gitu dia. Itu dia. Lalu saya minta waktu Pak. Tadi kan kami sudah minta untuk makan, bukan maksa Pak ya. Pak Iban, ya pihak manajemen. Ini mereka kan supaya tidak cemburu sosial Pak Lube. Daftar hadir tadi kan kalau nggak ada 31 yang kades. Kalau bisa 31 yang hadir ya, nggak apa-apa. Dan mereka puas. Peserta tadi Pak, yang hadir di sana nanti. Kan saya sudah bilang kesanggupan kami Itu kan bahwa kita sebutkan 15 orang tambah, saya merasa ada cukup untuk perwakilan. Berapa orang? 15. Tidak usah 15 orang. 15 orang Pak Kano. Silakan. 15 orang. Peserta
Kita akan minta akan mekanisme dalam hal mediasi segala macam itu kan dalam hal mediasi ini para pihak apa namanya itu, pihak masyarakat desa Serakayon ditetapkan bahasanya 15 orang sebagai perwakilan. Ini nah, Dulu ada